Pewarta Java TV. Para pecinta Pewarta Jawa TV, telah diungkapkan pada video bertajuk Uga Wangsit Siliwangi 8 Gunung Meletus Tanda Akhir Zaman yang kami tayang pada Kamis 10 Desember 2020. Dalam video tersebut sekilas disinggung mengenai kutipan dari naskah Uga Wangsit Siliwangi yang menyebutkan bahwa zaman akan berganti bila Gunung Gede beserta 7 gunung lainnya meletus. Dalam video yang kami tayangkan tersebut menjelaskan perihal pendapat Wahyu Wilopo, di mana menurut pakar geologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut bahwa Pulau Jawa memiliki 19 gunung berapi. Dari 19 gunung berapi tersebut tidak ada nama Gunung Gede. Mengingat gunung yang berada di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat dan disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi Guban Prabu Siliwangi tersebut masih tertidur sesudah terakhir meletus pada tahun 1957. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa Gunung Gede yang sampai sekarang masih tertidur dimungkinkan bisa dibangunkan lagi. Pengertian lain, Gunung Gede bisa meletus kembali seperti tahun 1957, 1840, 1832, 1780, 1761, dan 1747. Sejarah Gunung Gede menyebutkan bahwa gunung tersebut pernah meletus dahsyat pada jam 3 dini hari tanggal 12 November tahun 1840. Karena dahsyatnya letusan Gunung Gede menimbulkan guncangan hebat hingga membangunkan orang-orang yang masih tertidur pulas. Para pecinta Pewarta Jawa TV, perlu dijelaskan bahwa selain sejarah Gunung Gede yang sekarang menyimpan keindahan alam tersebut pula memiliki mitos tentang Eyang Surya Kencana. Menurut keyakinan masyarakat setempat, Eyang Surya Kencana yang merupakan bangsa jin tersebut masih putra dari Raden Aryo Wirotanu I, sang pendiri dan Bupati Cianjur pertama yang menikah dengan putri jin. Banyak anggota masyarakat pun percaya bahwa Eyang Surya Kencana bermukim di Gunung Gede. Para pecinta Pewarta Jawa TV, kembali pada bahasa naskah Uga Wangsit Siliwangi yang menjelaskan bahwa zaman akan berganti bila Gunung Gede beserta 7 gunung meletus. Oleh sebagian masyarakat, bergantinya zaman tersebut dikaitkan dengan munculnya Buddha Angon. Di dalam beberapa naskah Babat, Buddha Angon tersebut sering diidentikan dengan Ratu Adil, Satrio Piningit Sinisan Wahyu Keprabon atau Imam Mahdi. Seorang pemimpin yang akan mengubah negeri ini mengalami perkembangan serta perbaikan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, agama, sosial, kebudayaan, dan bidang-bidang lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah naskah Uga Wangsit Siliwangi yang merupakan karya sastra kuno tersebut ditafsirkan kandungannya secara tersurat dan bukan secara tersirat? Amat betul. Bila dimaknai secara tersurat, Gunung Gede dimaknai sebagai gunung yang berada di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Bila dimaknai secara tersirat, Gunung Gede dapat dimaknai sebagai pemimpin besar yang akan muncul beserta 7 pemimpin daerah lainnya. Pemimpin besar itulah yang disebut sebagai Ratu Adil. Sementara 7 pemimpin daerah tersebut adalah pemaknaan dari 7 gunung yang meletus bersama meletusnya Gunung Gede. Selain 7 pemimpin daerah,
7 gunung yang meletus bersama meletusnya Gunung Gede dimaknai secara filosofis sebagai pitulungan atau pertolongan Tuhan kepada Sang Ratu Adil. Ratu Adil adalah pemimpin besar yang berjiwa khalifatullah, manusia pilihan Tuhan setingkat dengan Nabi untuk membasmi keangkaran murkaan di muka bumi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa meletusnya Gunung Gede sebagaimana disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi, yakni timbulnya pemimpin besar yang mendapat dukungan dari 7 pemimpin daerah atau pertolongan dari Tuhan. Sehingga dengan munculnya pemimpin besar yang diidentikan dengan Buddha Angon, Ratu Adil, Satrio Piningit Sinisan Wahyu atau Imam Mahdi tersebut, Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 akan mengalami puncak kejayaan. Para pecinta pewarta Jawa TV, demikianlah bahasan yang berkaitan tentang makna substansial dari meletusnya Gunung Gede beserta 7 gunung lainnya. Semoga bahasan ini bermanfaat bagi semuanya. Sampai bertemu lagi pada bahasan lainnya. Salam Rahayu.